Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ayu Belajar. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal mengenai gelombang berjalan. Bagi kalian yang masih belum memahami materi tentang gelombang berjalan, kalian bisa melihat video mengenai materi gelombang berjalan. Kita mulai dari soal yang pertama, yaitu sebuah gelombang berjalan memiliki persamaan Y sama dengan 0,02 sin pi kurang 50T plus X. Jadi gelombang ini bergeraknya ke kiri karena positif. Dengan X dalam meter dan T dalam detik. Dari persamaan tersebut tentukanlah amplitudo, frekuensi, panjang gelombang, dan cepat rambat gelombang, serta tentukan kondisi beda fase gelombang dari dua titik yang berjarak 50 meter. Pertama kita tulis terlebih dahulu persamaannya. Jadi yang diketahui itu kan sama dengan Y sama dengan 0,02 sin pi kurang 50T plus X. Kita sudah tahu bahwa persamaan gelombang berjalan itu kan seperti ini. Y sama dengan A sin kurang omega T plus minus Kx. Jika dilihat, di sini ada pi, di sini tidak ada. Maka persamaan ini harus dirubah dulu. Sehingga menjadi Y sama dengan 0,02 sin pi-nya kita kalikan, berarti 50 pi T plus pi X. Nah, ini sudah sesuai dengan persamaan gelombang berjalan. Nah, di sini yang ditanyakan berarti apa? Yang ditanyakan adalah pertama, A. Ini berapa? Yang kedua, frekuensi. Ketiga, panjang gelombang, lambda. Keempat, cepat rambat gelombang, V. Lalu yang terakhir adalah beda fase, delta pi. Kita cari satu-satu dulu. Oke, kita di sini. Pertama, kita cari A-nya dulu. Amplitudo itu adalah simpangan maksimum atau tinggi gelombang maksimum. Kita lihat berdasarkan persamaan gelombang berjalan, A itu di sini. Berarti nilai 0,02 itu A-nya. Berarti A-nya adalah 0,02. Satuannya apa? Katanya X dalam meter. Berarti satuannya adalah meter. Sudah ketemu untuk A-nya, sekarang kita cari frekuensinya. Frekuensi itu berhubungan dengan waktu. Sedangkan pada persamaan, T itu di sini, waktu itu di sini. Berarti yang berhubungan dengan waktu itu omega. Nah, omega kita sudah tahu bahwa omega itu sama dengan 2, kalau frekuensi berarti 2 pi kali frekuensi. Sehingga frekuensi itu sama dengan omega per 2 pi. Kita masukkan di sini. Berarti frekuensi sama dengan omega per 2 pi. Omeganya berapa? Omeganya itu di depannya T. Berarti di sini di depannya T itu ini oh, yang ini ya, pakai yang ini. Yang sudah jadi. Jadi ini di depannya T itu 50 pi per 2 pi. Pi-nya kita coret sehingga jawabannya adalah 25 Hz atau Hz. Untuk yang C, kita cari panjang gelombangnya. Nah, panjang gelombang itu berkaitan dengan panjang atau jarak. Nah, di sini kita wakilkan sebagai X-nya. Sehingga panjang gelombang itu kita bisa cari pakai menggunakan K. Kita tahu K itu sama dengan 2 pi per lambda. Sehingga lambda sama dengan 2 pi per K. Kita masukkan di sini. Pi lambda sama dengan 2 pi per K. 2 pi, nilai K-nya berapa? Nah, di sini K-nya. Di depan X. K-nya adalah pi. Pi-nya kita coret, sehingga kita tahu lambdanya adalah 2 meter.
Nah, sekarang kita cari cepat rambat gelombangnya. Cepat rambat gelombang adalah lambda dikali frekuensi. Kita langsung masukkan. Lambdanya berapa? 2. Frekuensinya 25. Sehingga 2 kali 25 sama dengan 50 meter per second. Nah, untuk kecepatan, selain menggunakan rumus ini, kita bisa menggunakan rumus yang lain dengan melihat persamaan gelombangnya, persamaan gelombang berjalannya. Jadi, cepat rambat gelombang itu juga bisa dicari dengan persamaan ini. V sama dengan omega per K. Kita sudah tahu tadi omeganya adalah 50 pi. Sedangkan nilai K-nya itu tadi adalah pi. Sehingga V-nya sama dengan 50 meter per second. Nah, ini jawabannya sama. Bisa pakai yang lambda kali F atau langsung menggunakan omega per K. Jadi kalau menggunakan rumus ini itu tidak perlu mencari ini, tidak perlu mencari dua ini, tetap bisa. Yang terakhir, tentukan kondisi beda fase. Nah, untuk beda fase persamaannya adalah delta P sama dengan delta X per lambda. Kita sudah tahu tadi delta X-nya itu sama dengan 50 meter. Jarak antara dua titik itu 50 meter. Sedangkan lambdanya tadi kita sudah mencarinya adalah 2 meter. Ini meter ya. Sehingga beda fasenya adalah 25. Nah, beda fase ini biasanya ditulis dalam derajat biasanya. Kalau derajat berarti nanti tinggal dikalikan 360 karena kita sudah tahu bahwa setiap satu fase itu sama dengan 360 derajat. Nah, ini bisa dikalikan berapa derajat beda fasenya. Baik, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Di sini diketahui gelombang berjalan seperti pada gambar di bawah ini. Jika diketahui simpangan maksimumnya itu 2 meter dan jarak AB itu berarti ini sama dengan 3 meter. 3 meter. Tulislah persamaan simpangannya. Nah, di soal nomor 1 tadi kita diberikan persamaan simpangan, terus kita disuruh untuk menguraikan besaran-besaran yang ada di situ. Nah, sekarang kita dibalik. Ada besaran-besarannya, kita disuruh untuk membuat persamaannya. Nah, untuk mengerjakan soal ini, kita tulis terlebih dahulu persamaan dari gelombang berjalan, yaitu Y sama dengan A sin omega T, berhubung ini arahnya ke kanan, berarti ini minus Kx. Kita cari A dulu. Baik, nilai A adalah amplitudo atau simpangan maksimum. Di sini sudah ditulis, simpangan maksimumnya 2 meter. Berarti A itu sama dengan 2 meter. Selanjutnya, kita coba cari omega dulu. Nah, omega sama dengan 2pi per T. Nah, ini bisa 2pi per T. Karena ini grafik, kita bisa langsung cari T-nya. Ingat, T itu periode. Periode itu adalah waktu yang dibutuhkan. Jadi T itu adalah waktu yang ditempuh gelombang. Jadi T itu adalah waktu yang ditempuh oleh gelombang dalam satu gelombang. Jadi periode itu adalah waktu yang ditempuh dalam satu gelombang. Gelombangnya dari A sini. Nah, satu gelombangnya itu di sini. Berapa ini waktunya? 0,4. Berarti T-nya itu sama dengan 0,4 sekon. Sehingga kita bisa cari omeganya. Omega sama dengan 2pi per T. T-nya tadi adalah 0,4. Nah, 2 dibagi 0,4
kalikan 10 semua, 24. Berarti 20 dibagi 4. 5 pi. Satuannya adalah radian per second. Nah, kita sudah tahu omeganya. Sekarang kita cari K-nya. K itu sama dengan 2pi per lambda. Kita cari panjang gelombangnya terlebih dahulu. Panjang AB itu 3 meter. Nah, dalam jarak 3 meter itu ada berapa gelombang? Karena kita masih ingat besaran gelombang bahwa lambda itu sama dengan X per N. X-nya 3. Nah, dalam 3 meter itu ada berapa gelombang? Tadi di sini 1, berarti di sini setengah. Berarti 1,5. Sehingga lambdanya adalah 2 meter. Ya kan? Lambdanya sama dengan 2 meter. Sehingga kita masukkan sini langsung. Nilai K sama dengan 2pi per lambda. 2pi, lambdanya 2. Berarti K sama dengan pi. Sudah ketemu. Nah, kita masukkan di sini. A-nya berapa tadi? A-nya 2. Sin omeganya berapa? Omeganya 5pi. 5pi T. Min K-nya berapa? K-nya pi. X. Nah, apakah ini sudah selesai? Seperti ini? Belum. Persamaan ini sebenarnya khusus untuk gelombang yang bentuknya seperti ini. Nah, awalnya dia di 0. Kalau ini awalnya di 1. Sehingga jika awalnya di 1, maka sebelum kurung ini ditambah. Karena dia positif ya, jadi ini ditambah. Ditambah 90 derajat. Kok bisa? Karena dia mulainya di 1 awalnya. Ketika T-nya sama dengan 0 dan X-nya sama dengan 0, dia sama dengan 1. Coba kita masukkan di sini. 2 sin 0 dikurangi 0 karena X-nya 0, T-nya 0, ditambah 90. Ini sin. Berarti 2 sin 0 kurangi 0 tambah 90. 90. Sin 90 sama dengan 1. Sehingga Y-nya sama dengan 1 meter. 2 kali 1, 2. Y-nya 2 meter ketika T-nya 0 dan X-nya 0 di sini. Sehingga persamaan yang benar adalah ini yang kita cari. Nah, kalau misalkan grafiknya seperti ini, yang ini, maka tidak perlu menggunakan 90. Jadi seperti persamaan gelombang berjalan pada umumnya. Kalau misalkan di bawah, misal mulainya di bawah sini, gimana? Berarti minus 90 bukan positif. Tambahannya adalah minus, karena sin minus 90 itu min 1. Nah, seperti itu untuk contoh soal mengenai materi gelombang berjalan.